Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mapel fisika untuk kelas 8 dengan judul materi yaitu tentang gerak. Di sini Bapak sudah menyediakan beberapa soal. Coba kita perhatikan mulai dari yang pertama. Seorang pengendara motor pergi menuju kantor dari rumahnya dengan kecepatan tetap 20 meter per second. Jika jarak kantor dengan rumahnya 36 km, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk tiba di kantor. Nah, jadi di sini kita coba data dulu apa saja yang diketahui di soal ya. Di sini diketahui dengan kecepatan tetap 20 meter per second. Nah, berarti ini materinya tentang gerak lurus beraturan ya. Jadi di sini ada keterangan kecepatan tetap. Nah, jadi yang diketahui adalah kecepatannya yaitu 20 meter per second. Lalu diketahui jarak kantor dengan rumahnya yaitu 36 km. Jarak kantor dengan rumah yaitu S ya. Jarak itu S. 36 km. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk tiba di kantor. Berarti yang ditanya adalah waktu. Waktu itu adalah T ya. Nah, coba perhatikan di sini. Satuan-satuan yang sudah diketahui ya. V-nya dalam meter per second dan X-nya dalam kilometer. Nah, di sini kita bisa ada dua opsi ya. Ada dua pilihan untuk menyelesaikan soal ini. Kita bisa mengubah V-nya ya, kecepatannya meter per second kita ubah ke dalam kilometer per jam. Atau jaraknya yang kita ubah menjadi meter. Nah, di sini Bapak akan pilih opsi yang pertama ya, yaitu kita akan mengubah meter per second menjadi kilometer per jam. Nah, jadi di sini untuk mengubah meter per second ke kilometer per jam yaitu dengan cara seperti ini ya. Kakak akan beritahukan cara praktisnya saja ya. Nah, jadi jika meter per second diubah ke kilometer per jam ya, itu dikali 18/5 ya. Nah, 18/5 itu didapat dari mana? Karena begini. Jadi 1 kilometer per 1 jam sama dengan 1000 meter. 1 kilometer itu 1000 meter dan 1 jam itu 3600 second. Di sini kita coret 20 dan kita dapat 10/36, kita dapat sebuah nilai yaitu 10/36 meter per second. Nah, di sini kita sederhanakan 10/36-nya menjadi kita bagi 2 ya. Jadi 10 dibagi 2 itu 5 dan 36 dibagi 2 itu 18 meter per second. Jadi 1 km per jam mempunyai nilai 5/18 meter per second. Jadi jika kita ingin mengubah kilometer per jam ke meter per second, berarti kita kali 5/18. Tetapi sebaliknya, jika mau mengubah meter per second ke kilometer per jam, berarti kita harus bagi 5/18. Bagi 5/18 sama saja dengan kali 18/5. Ya, mudah ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini Bapak tuliskan rumus praktisnya saja ya. Jadi kilometer per jam diubah ke meter per second itu dikali 5/18. Kalau sebaliknya berarti dikali 18/5. Mudah ya?
Nah, ini kita cari hasilnya. Jadi di sini 20 kita bagi 5 terlebih dahulu ya. 20 bagi 5 yaitu 4. Lalu 4 dikali 18 yaitu 72 km per jam. Nah, lalu sekarang kita mau mencari waktu nih. Untuk rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Jarak yang diketahui yaitu 36 km. Dan untuk kecepatannya kita masukkan yang sudah dalam kilometer per jam. Jadi 72 km per jam. Nah, di sini nanti untuk waktunya yang kita dapat adalah dalam jam ya. Nah, jadi di sini 36 dan 72 jika kita sederhanakan itu menjadi 1/2 ya, masing-masing dibagi 36. Jadi yang kita dapat waktunya adalah 1/2 jam, atau 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 1/2 jam, 1/2 kali 60 menit ya. Jadi hasilnya adalah 30 menit, atau setengah jam itu adalah 30 menit. Jadi jawabannya 30 menit. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan 4 meter per second selama 3 second. Kemudian 8 meter per second selama 1 second. Hitunglah kelajuan rata-rata benda. Oke. Ini masih tentang gerak lurus beraturan ya. Nah, kita data juga apa saja yang diketahui. Di sini disebutkan ada V1 ya, 4 meter per second. Lalu ada T1 itu 3 second. Lalu ada V2 8 meter per second. Lalu ada T2 1 second ya. Lalu yang ditanya adalah kelajuan rata-rata benda. Kelajuan rata-rata simbolnya V, lalu ada garis di atasnya. Nah, sekarang rumus kelajuan rata-rata adalah jarak seluruhnya ya, jarak total dibagi waktu seluruhnya atau waktu total. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah S ya. Kita harus mencari S-nya dulu atau jarak. Nah, jadi kita masing-masing dari V1 dan T1 kita bisa mendapatkan S1. Rumus S1 sendiri adalah V1 dikali T1. Nah, ini kita tinggal kalikan saja ya. Jadi 4 dikali 3 ya. Kita langsung tulis satuannya dalam meter ya. Jadi 4 kali 3 meter yaitu 12 meter ya. Lalu untuk S2 berarti V2 dikali T2. Berarti 8 dikali 1 meter. Hasilnya adalah 8 meter. Oke. Lalu kita langsung mencari kelajuan rata-ratanya ya. Jadi di sini rumusnya adalah S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2. Lalu S1-nya adalah 12 meter. S2-nya 8 meter. Lalu untuk T1-nya 3 second. Untuk T2-nya 1 second. Jadi di sini 20 meter dibagi 4 second ya. Jadi jawabannya adalah 5 meter per second. Oke, seperti ini cara untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak berlari ke barat sejauh 30 meter selama 6 second dan dilanjutkan 40 meter ke utara selama 4 second. Hitunglah kelajuan dan kecepatannya. Nah, sekarang kita coba gambar skemanya dulu ya. Di sini ada arah mata angin barat dan utara. Nah, jadi kita harus mengetahui untuk barat dan utaranya ya. Barat itu di sebelah kiri ya. Utara di atas.
timur di kanan, dan selatan ada di bawah. Nah, sekarang kita gambar dulu sesuai dengan keterangan yang ada. Jadi, seorang anak itu berlari ke barat sejauh 30 km, berarti bergerak ke kiri ya. Bergerak ke kiri sejauh 30 meter. Dilanjutkan 40 meter ke utara. Berarti kita lanjutkan dari anak panahnya ya. Itu ke atas karena ke utara ya. Itu 40 meter. Nah, lalu membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Dan untuk sisi miringnya itu adalah perpindahannya. Oke. Nah, sekarang untuk mencari kelajuan itu tinggal kita jumlahkan saja seperti kelajuan rata-rata tadi ya. Jadi jarak total dibagi waktu totalnya. Jadi sini jarak yang pertama 30 meter ditambah 40 meter dibagi, untuk waktunya di sini 6 second dan 4 second ya. Jadi 70 meter dibagi 10 second. Jadi jawaban untuk kelajuannya adalah 7 meter per second. Oke ya. Nah, jadi kalau untuk kelajuan jarak dibagi waktu ya, tapi untuk kecepatan kita menghitungnya perpindahan dibagi waktu. Nah, sekarang kita cari kecepatannya. Untuk kecepatan berarti perpindahan dibagi waktu. Jadi kita harus cari perpindahannya dulu nih, atau X-nya ya. Karena di sini X itu adalah sisi miring, berarti kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi di sini 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat, lalu diakarkan. Karena sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang, makanya ditambah. Nah, jadi di sini cara menghitungnya sudah tahu ya. Jadi masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu, lalu dijumlahkan, baru kita akarkan. Nah, jadi ini jawabannya. Ini kakak coba singkat aja ya. Jadi jawabannya di sini 50 meter ya untuk perpindahannya. Lalu sekarang kita cari kelajuannya, kecepatannya. Jadi perpindahan dibagi waktu ya. Waktunya itu waktu total, waktu keseluruhan ya. Nah, jadi sini untuk perpindahannya 50 meter dibagi waktu keseluruhannya 6 second tambah 4 second yaitu 10 second ya. Jadi jawabannya adalah 5 meter per second. Ya, seperti itu, mudah ya. Jadi di sini waktunya sama ya. Jadi jangan sampai bingung ya. Waktunya adalah waktu keseluruhannya ya, jadi bukan 6 second atau 4 second saja tapi dijumlah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Sebuah bola dijatuhkan dari keadaan diam. Kelajuan bola sebelum jatuh ke permukaan tanah adalah 30 meter per second. Hitunglah ketinggian bola dari permukaan tanah sebelum dijatuhkan. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah sebuah bola dijatuhkan dari keadaan diam. Ini adalah materi tentang gerak vertikal ya. Nah, jadi sebuah bola dijatuhkan dari keadaan diam, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini permukaan tanah. Lalu ini sesaat sebelum jatuh ya. Ini posisinya dijatuhkan dari keadaan diam, berarti untuk kelajuan awalnya adalah 0. Lalu kelajuan akhir ya sebelum jatuh ke tanah itu adalah 30 meter per second. Ini adalah Vt ya. Nah, lalu yang ditanya adalah ketinggian bola dari permukaan tanah.
sebelum dijatuhkan. Berarti kurang lebih gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Yang ditanya adalah H-nya. Oke. Di sini ada V0, ada VT, lalu ada H ya. V0, ada VT, ada H. Nah, lalu sekarang yang rumus yang kita gunakan ya, di sini gravitasinya 10. Jadi VT sama dengan VT kuadrat ditambah sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H ya. Karena ini soalnya tentang benda yang dijatuhkan, berarti G-nya positif ya. Nah, di sini kita masukkan nilainya 30 dipangkatkan 2, lalu kelajuan awalnya 0 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali 10 dikali H ya. Nah, jadi ini 900. Lalu ini 0 ya. 0-nya kita abaikan, jadi langsung tulis 20H. Nah, ini tinggal kita bagi ya. Jadi 900 dibagi 20 sama dengan H. Dan jawabannya yang kita dapat adalah ini 0-nya kita coret 1 ya. Jadi 90 bagi 2 itu 45 meter. Ya, ketinggian itu satuannya dalam meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dan mencapai ketinggian maksimum 5 meter. Kita coba gambarkan ya. Jadi kebalikan seperti dari nomor 4 tadi ya. Nah, jadi ini kelajuan awalnya. Lalu di sini berhubungan dengan ketinggian maksimum, berarti bolanya mencapai titik tertingginya. Ya. Nah, di sini berarti VT ya. Nah, di sini VT itu nilainya 0. Kenapa? Karena dia sudah mencapai ketinggian maksimum sehingga kelajuannya 0 ya. Jadi jika kelajuan awalnya misalkan 50, nanti akan terus berkurang sampai ketinggian maksimum dari 50 menjadi 49, 48 dan seterusnya sampai ketinggian maksimumnya, berarti kelajuannya menjadi 0. Nah, berarti 0 itu adalah kelajuan akhirnya. Oke. Nah, lalu di sini ketinggian maksimumnya itu 5 meter di sini ditulis. Nah, 5 meter ini adalah H-nya ya. 5 meter ini adalah H-nya. Nah, lalu di sini yang untuk pertanyaan yang A yang ditanya kelajuan awal. Nah, untuk mencari kelajuan awal untuk gravitasinya kalau tidak diketahui itu selalu kita pakai G sama dengan 10 meter per second pangkat 2 ya. Tapi karena di sini soalnya adalah vertikal ke atas, dilempar ke atas, berarti G-nya negatif ya. Jadi G-nya itu negatif. Kalau benda yang jatuh G-nya positif. Oke. Lalu untuk kelajuan awalnya kita pakai rumus yang sama seperti nomor 4 tadi. Karena di sini ada tinggi, ada G ya, gravitasi, percepatan gravitasi, ada kelajuan awal dan kelajuan akhir ya. Kelajuan awalnya yang ditanya. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Kita masukkan nilainya. VT-nya 0 kuadrat. V0-nya yang kita mau cari ditambah 2 kali minus 10 dikali hanya 5 ya. Nah, jadi sini 0, lalu ini V0 kuadrat. Ini jadi minus ya. 2 kali 10 kali 5 itu 100 ya. Lalu minus 100-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 0 ditambah 100, yaitu jadi 100 ya. 0-nya abaikan saja. Lalu sekarang diakarkan ya. Jadi sini kita mau nyari V0. V0 jadi 100 sama dengan V0 kuadrat. Berarti V0 ya akar dari 100. Nah, jadi kita dapat nilainya adalah 10 meter per second. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita udah dapat untuk
fenolnya ya. Lalu untuk waktu yang diperlukan, karena di sini space-nya terbatas, nah jadi Bapak coba singkat saja ya. Nah di sini yang ditanya waktu. Nah ini kita pakai rumus yang VT sama dengan V0 tambah G kali T ya. Nah kita masukkan saja nilainya. VT-nya 0, V0-nya udah kita dapatkan yaitu 10, gravitasinya minus 10, jangan lupa langsung aja tulis minus 10T ya. Nah lalu minus 10T-nya kita pindahkan ke ruas kanan, ke ruas kiri maksudnya. Jadi 10T sama dengan 10. T sama dengan 10 dibagi 10, T sama dengan 1 second. Ya, jadi untuk waktunya yaitu 1 second untuk mencapai ketinggian maksimum. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 6. Nomor 6 di sini ada sebuah grafik ya. V terhadap T. Nah, 4 itu adalah V0. Lalu 16 itu adalah VT. Ini untuk GLBB dipercepat berarti ya. Kalau dilihat dari grafiknya, dia grafiknya naik. Nah, lalu dari 0 ke 6 itu adalah T-nya ya. Nah, ini T-nya. Nah, jadi sekarang kita langsung cari yang ditanya. Untuk percepatan, kita langsung pakai rumus yang A sama dengan VT kurang V0 dibagi T ya. Nah, rumus ini didapat dari rumus yang sama ya, seperti ini. Oke, tapi kita sudah ubah dalam bentuk kita mencari nilai A. Nah, ini kita masukkan langsung ya. VT-nya 16, V0-nya 4, lalu T-nya 6. Nah, ini kita langsung tulis meter per second kuadrat saja satuannya. Nah, jadi sini 12 dibagi 6 ya. 12 bagi 6 yaitu 2. Jadi 2 meter per second kuadrat. Lalu kita sekarang cari jaraknya ya. Jarak kita pakai rumus yang S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T pangkat 2. Kita masukkan nilainya. V0-nya 4. Untuk waktunya 6 ya. 6 dikurang 0 ya. Lalu ditambah setengah. Untuk percepatannya tadi 2 yang kita dapat. Lalu untuk T-nya tadi 6 ya. Nah, jadi sini 24. Ini 2-nya bisa kita coret. 6 dikuadratkan yaitu 36. Jadi 24 ditambah 36 berarti 60 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 60 meter untuk jaraknya. Lalu untuk percepatannya 2 meter per second kuadrat. Oke ya, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, di sini ada dua cara ya untuk menyelesaikan soal seperti nomor 7. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan ya. Karena di sini ada tiga pergerakan. Karena di sini yang ditanya dari titik A ke titik D untuk jarak ya. Jarak yang ditempuh dari titik A ke titik D. Nah, jadi di sini Bapak akan coba tadi yang pertama, metode yang pertama, cara pertama kita menggunakan rumus gerak ya, gerak lurus. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan rumus luas. Nah, di sini Bapak akan coba ajarkan ya untuk menggunakan rumus luas. Nah, jadi di sini kita bagi dulu untuk grafiknya kita bagi menjadi 3 bangun ya. Bangun yang pertama, bangun yang kedua, lalu bangun yang ketiga. Nah, bangun yang pertama itu jarak A ke B ya. Bangun yang kedua B ke C, bangun yang ketiga C ke D. Nah, di sini untuk yang SAB itu berarti bentuknya trapesium ya. Trapesium sendiri adalah rumusnya jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 ya.
Nah, jadi sisi yang sejajar itu adalah yang dari 0 ke 10 dengan dari 0 ke 18 ya. Jadi 10 ditambah 18 lalu dikali tingginya itu waktunya nih dari 0 ke 2 ya. Berarti dikali 2 dibagi 2 ya. Nah, di sini duanya ini itu rumus ya. Jadi jangan bingung dapat dari mana. Kalau 2 yang ini didapat dari 2 kurang 0 seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini duanya bisa kita coret. 10 tambah 18 yaitu 28 ya, 28 meter. Lalu kita cari untuk SBC-nya. Nah, SBC-nya itu bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar ya. Nah, jadi untuk panjangnya itu yang dari 0 ke 18 ya, itu berarti 18. Untuk lebarnya dari 2 ke 7 waktunya, berarti 7 kurang 2 yaitu 5 ya. Nah, jadi di sini 18 dikali 5 yaitu kita dapat jawabannya 90 meter. Nah, lalu untuk yang SCD. Untuk SCD itu bentuknya adalah segitiga. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus segitiga. Jadi alas kali tinggi bagi 2. Untuk alasnya itu 10 kurang 7. Untuk tingginya itu 18 kurang 0 ya. Atau 18 kita tulis dibagi 2. 2 itu rumus ya. Jadi di sini 3 dikali 18 dibagi 2. 18 kita bagi 2 itu hasilnya 9. 3 kali 9 27 meter. Oke. Jadi untuk jarak keseluruhannya ya, untuk SAD itu tinggal kita jumlahkan SAB tambah SBC tambah SCD ya. Jadi 28 meter ditambah 90 meter ditambah 27 meter. Nah, jadi jawabannya adalah 8 tambah 7 15. Lalu 1 ditambah 2 tambah 9 tambah 1 yaitu 14 ya. Jadi jawabannya adalah 145 meter. Oke, jadi seperti ini caranya untuk beberapa soal tentang gerak ya, baik itu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, atau gerak vertikal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.